Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Komputasi Statistik tahun ajaran 2022-2023. Sini saya Nabila Zakia Zahra akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Visualisasi data adalah bagaimana cara kita memvisualkan atau membuat plot untuk menjelaskan data agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Di sini kita bagaimana cara membuat visualisasi data dengan fungsi plot. Kita definisikan fungsinya, lalu variabelnya di sini ada x dan y, lalu type P di sini berarti nama plotnya. Di sini gambarnya masih kosong karena kita belum mendefinisikan apa x dan y-nya. Lalu kita membuat vektor data. Di sini kita membuat vektor data dengan x-nya adalah angka dari 1 sampai 10 dan y-nya adalah x kuadrat. Lalu kita buat menjadi grafik dengan 2 baris dan juga 4 kolom. Kita definisikan dengan par f row-nya C 2 4. Lalu kita loop untuk setiap grafiknya. Kita beri nama P1, B, 0, O, H, S, dan N. Lalu kita looping lagi dan kita definisikan X dan Y-nya. Lalu kita panggil dan ini jadi grafiknya. Sini ada scatter plot, ada line plot. Lalu di sini juga ada histogram, curve plot, dan juga di sini ada stack gitu. Lalu di sini sebelum kita menggunakan visualisasi data, kita install package yang digunakan di sini tuh table. Di sini tuh kita coba cek table ini digunakan untuk memvisualisasikan data menjadi kolom. Kita bisa panggil dataset trees as table trees. Kita print jadinya kolom seperti ini. Lalu di sini bikin histogram, bikin scatter plotnya dari kolom height dan juga kolom volume dari dataset trees. Jadi seperti ini. Lalu kita bikin plot trees. Di sini banyak plotnya. Jadi dari kolom girth, height, dan juga volume. Di sini jadinya scatter plot. Lalu kita buat matrix scatter plot. Perbedaan matrix scatter plot dan juga scatter plot. Matrix scatter plot itu isinya gabungan dari beberapa scatter plot. Tuh. Nah, di sini girth, height, sama volume. Jadi yang ini nih gabungan dari girth, height, sama volume. Kalau yang ini bagian dari volume dan height. Kalau yang ini gabungan dari girth dan juga height. Gitu. Terus kita lanjut lagi, kita panggil iris, lalu dataset iris, lalu kita gunakan library table-nya. Dan di sini datasetnya kita panggil, jadinya tabel seperti ini. Nah, lalu kita bikin pairs-nya. Di sini ada scatter plot-nya. Di sini juga ada untuk melihat plot outlier, sebaran datanya juga. Kita melihat panjang, lebar, dan juga panjang data gitu. Lalu di sini kita gunakan matrix scatter plot yang tadi gabungan. Lalu dilanjut, kita mau hapus variabel spesies. Nah, di sini jadi iris 2, kita definisikan dengan nama iris 2, kita ambil iris, lalu kita ambil 1/4, berarti kan dihapus yang ininya kan spesies tadi yang pertama, jadi yang kelima jadi cuma 1/4 aja. Terus ini definisikan dengan nama iris 2. Lalu dilanjut lagi, kita buat scatter plot tapi dikasih warna. Nah, kalau di sini caranya itu dengan my color, ini kan spesifikasi warna. Terus kita definisikan warnanya, kode warnanya ini bisa dicari di Google. Terus kita buat plotnya pairs iris 2, datasetnya lower panel 0. Terus kita gunakan spesifikasi warnanya, tinggal call my call, lalu ini. Lalu kita mau pakai data dari dataset iris itu yang kolom spesies, jadi seperti ini. Terus di sini, dan ini jadi 3 warna seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, merah, kuning, dan biru. Terus ini kita bikin box plot.
Di sini bikin box plot yang biasa, kita pakai data iris. Terus ini bikin box plot tapi ada pakai 3 yang Sentosa, Versicolor, sama Virginia. Ini 3 tempatnya. Tapi kita pakai yang spesies. Gitu. Spesiesnya ada 3, terus kita pakai seberapa banyaknya gitu spesiesnya. Terus di sini kita pakai kita buka datasetnya tapi pakai library table, jadinya seperti ini berbentuk kolom. Kita lanjut ke ini, kita ubah variabel dosisnya ini dosis. Kita pakai di sini pakai dataset tooth grow pertumbuhan gigi. Dosis ini dosis, kita rubah jadi faktor, tinggal didefinisikan. Nah, ini nama datasetnya, terus ini kasih kolomnya as vector, habis itu diganti. Habis itu kita panggil. Setelah dipanggil, jadinya seperti ini. Masih berbentuk tabel karena kita masih pakai library table. Lalu kita bikin box plot. Bikin box plot dengan warna putih dan juga steel blue. Di sini kita pakai dosis dan juga seberapa banyak dosisnya. Tuh, jadi di sini ada yang dosisnya 0,5, OJ 0,5, VC 0,5, OJ 1, VC 1, dan OJ 2, VC 2 gitu. Lalu di sini kita bagaimana cara buat bar plot. Di sini kita panggil datasetnya, kita pakai dataset PID, banyaknya angka kematian. Di sini ketika kita panggil karena masih pakai library table jadi berbentuk tabel. Terus di sini kita bikin bar plot untuk variabel rural male. Bar plotnya di sini kita pakai di sini didefinisikan dari umur 50 sampai 54, 60 sampai 64, dan 70 74 gitu. Terus di sini ada 2 bentuk. Yang ini secara horizontal, ini secara vertikal, yang ini secara horizontal, bisa dibalik gitu. Terus kita juga bikin bar plot lagi, tapi dikasih warna. Kita definisikan bar plot, datasetnya VEdit, kita pakai kolom rural male, kita kasih border di pinggiran bar plotnya dengan warna steel blue. Terus kita ganti warna boxnya, di sini ada 5 box, jadi kita pakai warna 3, jadi gray, color yellow, steel blue, green, sama orange. Terus kita ganti nama setiap barnya pakai letters. Ini kan didefinisikan letters 1 sampai 5, berarti A sampai E. Terus kita ubah tadinya secara default orientasi bar plot ini secara vertikal, tetapi ini kita ubah jadi horizontal, jadi kita bikin horizon sama dengan true, jadi seperti ini. Lalu di sini mau bikin juga bar plot lagi, tapi di sini bar plotnya perbandingan, jadi nempel gitu. Kita pakai yang beside, kita tambahin variabel beside-nya true gitu. Sama seperti tadi, tinggal panggil bar plot, definisikan dataset, lalu warnanya, lalu legend ini untuk kasih nama, dan juga beside ini biar setiap datanya ini bersampingan sesuai dengan jenis kolomnya. Ini kan ada rural male, rural female, urban male, sama urban female gitu. Lalu kita mau bikin line plot ini plot garis yang ada titik-titiknya gini. Kita definisikan dulu vektornya dengan x itu dari data 1 sampai 20, kalau y ini 2 dikali x, kalau z itu x kuadrat. Tuh, kenapa seperti ini? Karena kita pakai sumbu x sama y sama z. Terus kita definisikan plotnya juga. Plotnya y dikurang x, itu b, nama plotnya b, nama garisnya b. Terus untuk z, x itu namanya o, terus lagi LT-nya 2, colornya red. Nah, jadi kan kelihatan. Nah, di sini yang warna merah ini dia O, terus kalau yang warna biru ini dia B. Nama garisnya. Lalu kita bikin. Oke, terima kasih, dan akan lanjutkan. Selanjutnya ada pie chart, di mana kodenya sebagai berikut. var buka kurung mar sama dengan c 0,1 0,1
tutup kurung pi buka kurung C buka kurung 280,60,20 tutup kurung koma C buka kurung petik sky, sunny side of pyramid, petik shady side of pyramid, tutup kurung koma call sama dengan C, buka kurung petik hashtag 02928, petik hashtag F7EA39, petik hashtag C4B632, tutup kurung koma init dot angle sama dengan minus 50, border sama dengan NA, tutup kurung. Dimana var ini berfungsi untuk mengatur parameter grafik di R, kemudian mar ini untuk mengatur margin, kemudian C0101 ini adalah marginnya, dimana 0 itu margin bawah, 1 margin kiri, 0 margin atas, 1 margin kanan. Kemudian ada pi itu berfungsi untuk membuat diagram pi itu sendiri. Kemudian C280,60,20 ini merupakan menunjukkan vektor yang berisi nilai-nilai untuk setiap sektor di diagram pi. Kemudian C sky, sunny side, shady side ini menunjukkan vektor yang berisi label untuk masing-masing sektor dalam diagram pi. Kemudian call sama dengan C ini untuk menentukan warnanya, di mana hashtag 0292D8 itu berwarna biru mewakili sky sebagai berikut. Kemudian hashtag F7EA39 itu berwarna kuning mewakili sunny side of pyramid ini. Kemudian hashtag C4B632 itu berwarna hijau tua mewakili shady side of pyramid yang ini. Kemudian ada init dot angle sama dengan minus 50. Di sini berfungsi untuk menentukan angle untuk menggambar diagram pi itu sendiri, dan dimulai dari sudut 50 derajat. Kemudian border NA ini menunjukkan bahwa tidak ada garis batas. Berikut outputnya. Kita akan ke histogram. Di sini kita akan menghitung kernel density, di mana kodenya sebagai berikut: density trace $height, di mana density ini berfungsi untuk menghitung estimasi kerapatan kernel dari suatu variabel. Kemudian trace $height ini kita ngambil kolom dari height dari dataset trace. Dataset itu bernama trace. Kemudian hasilnya itu nanti akan disimpan ke variabel dense. Dense ini merupakan variabel yang akan menyimpan hasil estimasi yang nantinya akan digunakan untuk membuat histogram. Kemudian histogram ini his dalam kurung trace $height, frac sama dengan false, call sama dengan petik orange tutup kurung, dimana his ini untuk membuat histogram. Kemudian trace $height ini height itu kita ngambil kolom height dari data trace. Kemudian frac sama dengan false ini hologram akan menampilkan frekuensi relatif dari data dan bukan jumlah absolutnya gitu. Kemudian call sama dengan orange ini untuk menentukan warna, di mana di sini warnanya adalah berwarna orange. Berikut outputnya. Baik, selanjutnya ada kustomisasi parameter grafik. Di sini kodenya sebagai berikut, yaitu yang bar plot buka kurung C buka kurung 2,5,8 tutup kurung, di mana bar plot ini berfungsi untuk membuat diagram batang atau diagram bar plot itu sendiri. Kemudian C 2,5,8 itu berisi nilai-nilai yang akan ditampilkan dalam diagram batang, di mana nilainya itu yaitu 2, 5, dan 8. Kemudian di sini ada kode title buka kurung main sama dengan petik main title, xlab sama dengan petik x axis title, y sama dengan petik y axis title, sub sama dengan petik subtitle, di mana title ini berfungsi untuk menambahkan judul atau label ke plot. Kemudian main sama dengan main title ini berfungsi untuk menentukan judul utamanya ke plot, di mana judul utama itu bernama main title ini. Kemudian xlab sama dengan x axis title ini untuk menentukan label untuk sumbu x, di mana sumbu x itu bernama x axis title ini. Yang ini x axis title. Kemudian ylab sama dengan y axis title itu untuk menentukan label untuk sumbu y, di mana sumbu y-nya itu bernama y axis title yang ini. Kemudian sub sama dengan subtitle itu untuk menentukan subjudul untuk plotnya, di mana bernama subtitle ini. Kemudian call.main sama dengan red, call.lab sama dengan blue, call.sub sama dengan
black. Di sini kita akan menentukan warna untuk fontnya, di mana di sini yang call.main sama dengan red yang berarti warna font untuk judul utama atau main title itu red atau biru atau merah ini. Kemudian call.left sama dengan blue yang berarti warna font dari untuk sumbu X dan Y itu berwarna blue atau biru. Ini sebagai berikut. Ini kemudian itu call.sub sama dengan black yang berarti warna font untuk subtitle itu berwarna hitam atau black. Kemudian selanjutnya ada font.main sama dengan 4, font.lab sama dengan 4, font.sub sama dengan 4. Di sini kita akan menentukan fontnya, ukuran font style maksudnya. Di mana di sini font.main itu berarti main font style untuk main title-nya yaitu 4, dimana font 4 itu biasanya adalah font italic. Kemudian font.lab sama 4 ini juga sama. Untuk menentukan font dari sumbu X dan Y, dimana gaya fontnya itu 4 yaitu italic atau miring. Kemudian font.sub itu juga untuk menentukan font style-nya, untuk menentukan font style untuk subtitle, dimana gaya fontnya 4 yang berarti dia font italic. Kemudian di sini ada checks.main sama dengan 2, checks.lab sama dengan 1,7, checks.sub sama dengan 1,2 tutup kurung. Di sini kita akan menentukan ukuran font dari di sini yang checks.main sama dengan 2 ini untuk menentukan ukuran font dari main title, di mana ukuran fontnya itu 2. Kemudian checks label sama dengan 1,7 itu untuk menentukan ukuran font dari sumbu X dan Y, di mana ukuran fontnya 1,7. Checks.sub sama dengan 1,2 itu untuk menentukan ukuran font dari subtitle, di mana ukuran fontnya 1,2. Berikut merupakan outputnya. Baik, selanjutnya sini saya akan melanjutkan ke bagian visualisasi data dengan ggplot. Nah, ggplot itu merupakan paket visualisasi data yang terdapat di dalam R. Selain dplr ada juga ggplot 2. Sini pertama kita akan membuat scatter plot menggunakan ggplot. Ini untuk membuat visualisasi data menggunakan ggplot, kita harus terlebih dahulu menginstal package yang namanya itu ggplot 2. Setelah kita menginstal package-nya, kemudian kita panggil library ggplot 2-nya. Nah, di sini kemudian kita panggil fungsi ggplot. Kemudian ini data yang akan visualisasikan. Sini kita menggunakan data gapminder. Kemudian AS yaitu estetik. Nah, sini ada datanya atau kolomnya ya. Jadi kolom yang digunakan itu GD paper cup dan juga live exp. Kemudian di sini warnanya kontinen, tambahin geopoint. Jadi geopoint itu objek geometris kayak titik atau garis atau juga bentuk. Nah, untuk scatterplot ini berarti geopointnya kan dia titik. Kemudian sini kita merubah sumbu X-nya ke dalam fungsi log menggunakan scale underscore X underscore log 10. Nah, di sini merupakan hasil dari visualisasi data scatterplot menggunakan ggplot 2. Kontinennya itu jadi tiap negara itu punya warnanya masing-masing, tiap benua maksudnya. Jadi di sini untuk benua Afrika dia warnanya merah pink, untuk Amerika itu dia warnanya kuning kehijauan, Asia itu warna hijau, Eropa biru, Oceania itu dia warnanya pinknya ini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan visualisasi data ggplot menggunakan boxplot. Pertama kita panggil datanya dulu. Di sini datanya ada gapminder, kemudian kita memfilter tahunnya. Jadi kelebihan dari ggplot ini kita bisa ngevisualisasiin data menggunakan data yang kita inginkan gitu. Nah, di sini kita pakai data gapminder untuk tahun 1952 dan tahun 2007. Jadi semua data di tahun 1952 dan semua data di tahun 2007 saja. Nah, sini kita panggil ggplot, kemudian estetik. Nah, di sini kolom yang digunakan itu ada kolom kontinen sama kolom life experience. Sini di bawah kita bisa lihat kalau yang warnanya pink atau merah itu buat tahun 1952. Untuk yang warnanya hijau biru ini dia tahun 2007. Jadi kita bisa lihat perbandingan box plot benua Afrika tahun 1952 dan tahun 2007 itu di sini. Jadi 1952 sama 2007 itu bisa kita simpulin dia itu datanya meningkat ya dari yang sekitar 30-40 jadi 50 ke atas. Sini juga yang Amerika 1952 dia ada di 40-an. Tapi tahun 2007-nya dia ada di 70 ke atas gitu. Untuk semua benua.
Selanjutnya di sini ada box plot. Kalau tadi kita ngefilternya berdasarkan tahun, di sini kita ngefilternya itu berdasarkan benua. Jadi cuma benua Asia aja yang kita lihat. Untuk tahunnya itu dari tahun 1952 sampai 2007. Jadi kalau box plot yang ini tuh kita ngefilter tahun cuma 1952 sama 2007. Kalau di sini kita ngefilternya benua, cuma benua Asia aja, tapi tahunnya semua. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada bar plot. Sama seperti sebelumnya, untuk visualisasi menggunakan bar plot itu yang paling pertama kita lakukan adalah manggil datanya. Di sini kita manggil datanya, Gapminder, kemudian kita mengelompokkan berdasarkan kontinen, berdasarkan benua. Jadi ntar semua datanya itu dikelompokkan berdasarkan benuanya masing-masing. Dan di sini membuat ringkasan data. Jadi kita summarize rata-rata life experience. Kita juga di sini pakai fungsi main. Jadi kelebihannya ggplot juga kita bisa menganalisis data di dalamnya gitu. Jadi kita buat visualisasi sambil sekalian bikin analisisnya. Jadi kalau nggak pakai ggplot itu kan kita bikin variabel rata-ratanya dulu, baru kita bikin kode buat visualisasi. Tapi kalau buat di ggplot kita bisa nyari rata-rata di kode sambil kita bikin visualisasi. Nah, di sini kita buat nyari rata-rata life experience pakai fungsi main. Kemudian setelah itu kita juga ngurutin datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Itu sini buat plotnya kita pakai apa namanya, library ggplot. Kemudian ininya variabel x-nya itu kontinen, variabel y-nya itu rata-rata life experience. Kemudian di sini kita langsung manggil atau menampilkan visualisasi data barcode-nya. Sini kita bisa lihat semua datanya itu udah berhasil dikelompokkan berdasarkan kontinen. Jadi data-datanya itu dikelompokkan berdasarkan benuanya masing-masing. Dan ini itu hasil dari rata-ratanya. Jadi untuk rata-rata life experience di benua Afrika itu di sekitar 50. Kemudian rata-rata untuk benua Amerika itu ada di 60 ke atas. Jadi begitu untuk bar plot. Nah, selanjutnya untuk line plot dan yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rendra Eka Prayoga akan berusaha untuk menjelaskan mengenai line plot yang menggunakan package ggplot. Line plot di sini umumnya dapat kita gunakan untuk mematakan tren dari suatu kondisi. Pada fungsi ini kita akan pertama-tama mengelompokkan data berdasarkan variabel tahun dan juga benua. Dengan menggunakan fungsi group by, lalu kita masukkan dua variabel yang ingin kita kelompokkan. Lalu setelah kita kelompokkan, akan kita summarize atau kita ringkas data tersebut berdasarkan data life expectation mean atau rata-rata harapan kehidupan. Lalu setelah kita melakukan peringkasan pada data, kita akan melakukan visualisasi menggunakan package ggplot dengan mengambil variabel tahun dan juga rata-rata harapan kehidupan dengan line type-nya itu berdasarkan tipe dari benua. Maka setiap benua akan menghasilkan tipe garis yang berbeda. Lalu kita buat line plotnya dengan menggunakan fungsi geom_line dan juga untuk poin-poin pada data-data tersebut akan kita gunakan fungsi geom_point untuk memvisualisasikannya. Untuk hasilnya dapat dilihat seperti berikut. Fungsi dari line type sama dengan kontinen akan berusaha untuk memvisualisasikan garis berdasarkan tipe garis berdasarkan dari benuanya. Untuk Afrika berarti tipe garisnya solid, dan Oceania dapat dilihat itu garisnya lebih kecil-kecil lagi. Kita selanjutnya adalah pie chart menggunakan package ggplot. Pertama-tama kita akan menggunakan fungsi total, variabel total, yang dimana akan dimasukkan fungsi sum, penjumlahan dari data Gapminder pop. Lalu kita akan mengelompokkannya lagi berdasarkan kontinen atau benua. Group by itu digunakan sebagai fungsi untuk mengelompokkan berdasarkan kontinennya. Lalu kita melakukan ringkasan data seperti sebelumnya menggunakan fungsi summarize dan juga pop ini sebagai sebuah nilai yang numerik. Lalu persenan merupakan sebuah variabel di mana nilai numerik pada variabel pop
akan dibagi dengan total terlebih dahulu lalu dikali 100 untuk menghasilkan persentase. Lalu kita gunakan fungsi ggplot kembali untuk memvisualisasikan persentase tersebut, di mana nanti akan diisi, fill itu adalah warna yang mengisi rasio berdasarkan kontinen. Jadi setiap kontinen atau benua akan mendapatkan warna yang berbeda-beda. Lalu geombar itu kita gunakan untuk menggambarkan identitas atau identity. Lalu untuk chord polar kita mulai dari 0. Dapat dilihat untuk hasil dari visualisasinya adalah sebagai berikut, di mana 50%, 75%, dan ini 100 ini adalah seperempat dari lingkaran ini, dan kita akan mengambil warna-warna tersebut berdasarkan persentase dari fungsi yang ada di atas. Lalu kita bergeser kepada histogram dan juga density plot, di mana ini akan mencoba untuk memvisualisasikan kepadatan dalam bentuk histogram dan juga density plot. Untuk menggunakan histogram untuk menggambarkan density, kita dapat menggunakan fungsi ggplot, di mana kita memasukkan life expectation dan juga kita gambarkan geomnya sebagai histogram. Langsung mengeluarkan output sebagai berikut. Dapat dilihat di sini bahwa tingkat kepadatan yang tinggi terdapat di life expectation di atas 60 tahun, di mana untuk jumlahnya itu di atas 150. Lalu kita bergeser ke density plot, di mana density plot ini mirip seperti line plot, namun fungsinya itu sama seperti histogram density plot, yang menggambarkan kepadatan atau penyebaran dari suatu keadaan. Dapat dilihat di sini, alih-alih kita menggunakan geom_histogram untuk memvisualisasikannya, kita menggunakan geom_density untuk menggambarkan density atau kepadatan dari kondisi life expectation menggunakan line plot. Dapat dilihat di sini, sebenarnya secara keseluruhan dapat dilihat bahwa bentuknya dari density plot dan juga histogram ini mirip. Di sini naik, di sini agak landai, dan juga di sini akan naik secara signifikan dan langsung turun ke bawah. Di sini juga naik secara perlahan dan agak landai di tengah dan juga langsung memuncak ke atas, lalu turun ke bawah. Seperti itu. Fungsinya adalah untuk memetakan dari kepadatan pada suatu kondisi. Pada kasus ini, life expectation digunakan sebagai acuan bagaimana persebaran life expectation atau harapan hidup terhadap suatu negara atau kontinen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.